Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Masih tetap baik, masih ganteng, cantik, alhamdulillah. Melanjutkan kisah Porter dan tiga wanita Baghdad, di mana wanita tertua telah menyelesaikan kisahnya kepada sang khalifah. Tapi sebelum kita mulai, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber yang senantiasa setia menunggu kisah-kisah 1001 malam. Dan untuk para petualang channel yang baru hadir di kisah 1001 malam, silahkan tekan tombol subscribe, karena jika dukungan Anda lebih dari 1000, saya akan segera diadopsi oleh Sultan Harun Ar-Rasyid menjadi anak virtualnya. Bagaimana kisahnya? Simak ceritanya. Setelah wanita tertua menyelesaikan kisahnya, Khalifah sungguh kagum pada ceritanya dan berkata kepada wazir untuk menanyakan kepada wanita penjaga pintu, "Dan kau, bagaimana ceritanya di tubuhmu bisa ada bekas pukulan dari tongkat itu?" "Ya Amirul Mukminin," jawab dia, "ayah saya meninggal dan meninggalkan kekayaan yang besar untuk saya, dan setelah kematiannya saya menikah dengan salah satu pria terkaya di Baghdad, di mana belum genap setahun dia juga meninggal, dan akhirnya saya mewarisi darinya 40.000 dinar. Dan saya menjadi pewaris sah atas hartanya, sehingga saya menjadi kaya raya, dan berita tentang kekayaan saya menyebar hingga ke luar negeri. Suatu hari ketika saya sedang duduk sendirian, masuklah seorang wanita tua dengan giginya yang hampir ompong dan tubuhnya yang bongkok. Dia memberi salam kepada saya dan berkata, 'Saya memiliki seorang putri yatim piatu yang pernikahannya dan ijab kabulnya akan saya rayakan malam ini. Kami ini orang asing di kota ini dan tak mengenal satupun penduduknya, dan kami sangat mengharapkan kedatangan Anda di hari pernikahannya. Karena jika para wanita di kota ini mendengar bahwa Anda akan hadir, mereka pasti juga akan hadir, sehingga Anda akan membuat putri kami bahagia karenanya.' Kemudian dia menangis dan mencium tangan saya. Saya tergerak untuk menaruh iba kepada nenek tua itu dan berkata, 'Insya Allah saya akan hadir untuknya, Nek, dan saya akan melakukan lebih dari ini untuknya, karena dia tidak akan akad nikah sampai dia memakai perhiasan, dan perhiasan itu dari saya.' Mendengar ini, wanita tua itu sangat bersukacita hingga dia terjatuh di kaki saya dan menciumnya, lalu berkata, 'Tuhan akan membalasmu dengan kebaikan dan mengembirakan hatimu seperti kamu telah mengembirakan kami. Akan tetapi Nona, sekarang Anda tidak usah repot-repot dulu. Bersiaplah untuk nanti malam, karena aku akan datang menjemputmu.' Selesai berkata itu, dia mencium tanganku dan pergi, sementara aku membuat persiapan untuk acara malam itu. Hingga pada waktu yang ditentukan, wanita tua itu kembali, lalu tersenyum dan mencium tangan saya, lalu berkata, 'Wahai majikanku, sebagian besar wanita di kota ini telah berkumpul, dan aku memberitahu mereka bahwa kamu telah berjanji untuk hadir, di mana mereka sangat bersukacita dan mereka sekarang menunggumu dan sangat menantikan kedatanganmu.' Maka saya segera memakai kerudung saya dan membawa pelayan saya mengikuti wanita tua itu sampai kami tiba di jalan yang bersih seperti usai disapu dan disiram. Di sini dia berhenti di sebuah teras yang indah dan berkubah marmer, lalu menuju ke sebuah istana yang tinggi menjulang di jalan raya. Gerbang itu digantung dengan tirai hitam yang diterangi oleh lampu keemasan dengan bentuknya yang unik. Wanita tua itu mengetuk pintu gerbang yang kemudian dibukakan oleh seorang pelayan, lalu kami memasuki ruang depan yang berkarpet permadani yang indah dengan lampu gantung dan lilin yang menyala, serta dihiasi dengan liontin dari batu dan mineral berharga, sampai kami tiba di sebuah ruangan yang luas, di mana keluar dari kamar seorang wanita muda yang cantik sempurna. Dia turun dari mimbar dan berkata kepada saya, 'Selamat datang, 1000 kali selamat datang di rumahku, saudariku yang tersayang dan termasyhur.' Kemudian dia duduk dan berkata kepada saya, 'Wahai saudariku, saya memiliki seorang saudara laki-laki yang tampan, dan dia melihatmu pada satu festival dan pertemuan, dan dia jatuh cinta kepadamu karena engkau memiliki keanggunan dan kecantikan yang sempurna buatnya. Ia mendengar bahwa engkau seorang janda sama seperti dia yang juga seorang duda, dan ingin berkenalan denganmu. Maka dari itu dia mengatur pertemuan ini untuk menemanimu bersamaku, karena dia ingin menikahimu secara sah.
Ketika saya mendengar apa yang dia katakan, saya berpikir bahwa saya telah masuk perangkap dan menjawab, baiklah. Mendengar ini, dia senang dan bertepuk tangan. Lalu sebuah pintu terbuka dan keluarlah pria muda yang paling tampan, berpakaian anggun dan sempurna, dengan alis seperti busur dan mata yang memikat hati. Saat aku melihatnya, aku juga tertarik padanya. Lalu dia duduk di dekat saya dan berbicara dengan saya sebentar. Kemudian wanita muda itu bertepuk tangan untuk kedua kalinya, dan segera pintu samping terbuka dan keluarlah seorang qadhi dan 4 orang saksi yang memberi salam dan duduk, lalu membuat perjanjian pernikahan antara saya dan pemuda itu, lalu menikahkan kami dan ijab kabul disaksikan para saksi. Kemudian dia menoleh kepada saya dan berkata, semoga malam ini kita diberkati sayangku. Aku punya syarat untuk bisa berbaring denganmu, kataku. Ya tuanku, ada apa? Kemudian dia bangkit dan mengambil salinan Al-Quran dan berkata kepadaku, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu tidak akan pernah memandang pria lain selain diriku atau tertarik padanya. Saya pun melakukan apa yang dia inginkan dan dia bersuka cita dengan kegembiraan yang luar biasa. Lalu ia memeluk saya dan hati saya luluh membuat saya cinta padanya. Lalu mereka menyiapkan makanan di hadapan kami dan kami makan dan minum sampai kami puas, dan malam mendekati kami. Kemudian dia membawaku ke kamar tidur bersamaku. Dia tak berhenti menciumiku dan memelukku sampai pagi. Saya tinggal bersamanya dalam kebahagiaan selama sebulan, sampai suatu saat saya minta izinnya untuk pergi ke pasar untuk membeli barang-barang tertentu yang saya inginkan, dan dia memberi saya izin. Maka saya menutupi diri saya dengan kerudung dan membawa serta wanita tua itu beserta pelayan saya pergi ke pasar, di mana saya duduk di toko seorang pedagang muda yang sudah dikenal oleh wanita tua itu, yang sebelumnya telah merekomendasikan kepada saya dan berkata, ayah dari pemuda ini sudah meninggal ketika dia masih kecil dan meninggalkan kekayaan yang banyak. Dia memiliki banyak barang dan engkau akan menemukan apa yang kau cari bersamanya, karena di pasar ini tidak ada yang memiliki barang-barang yang lebih lengkap daripada dia. Maka dia berkata kepadanya, tunjukkan pada wanita ini barang-barang yang terbaikmu. Dan dia menjawab, siap saya layani. Kemudian nenek tua itu menyuarakan puji-pujian terhadap pedagang itu. Tapi saya berkata, saya tidak peduli dengan sanjunganmu padanya. Yang saya inginkan hanyalah membeli apa yang saya butuhkan darinya dan kembali ke rumah. Maka dia membawakan apa yang saya butuhkan dan saya menawarinya harga. Tetapi dia menolak untuk menerimanya dan mengatakan, ini adalah hadiah tamu bagimu pada kesempatan kunjungan pertamamu kepadaku hari ini. Kemudian saya berkata kepada wanita tua itu, jika dia tidak mau mengambil uangnya, udah kembalikan saja barangnya. Sudahlah, katanya, aku tidak akan mengambil apapun darimu. Aku menganggap semuanya sebagai hadiah dengan imbalan 1 ciuman saja, karena itu lebih berharga bagi saya daripada semua yang ada di toko saya. Aku bertanya sambil menoleh kepada wanita tua, apa manfaat ciuman baginya? Kemudian dia berkata kepada saya, oh putriku, kamu dengar apa yang anak muda ini katakan. Apa ruginya sih bagimu jika dia minta ciuman darimu dan kamu mendapatkan barang-barang itu dengan gratis? Apa kamu tidak tahu, jawab saya, bahwa saya sudah bersumpah? Tetapi dia berkata, tahan lidahmu dan sudah biarkan dia menciummu dan kamu bisa menyimpan uangmu dan tidak ada bahaya yang akan menimpamu. Wanita tua itu tak berhenti membujuk saya sampai saya meletakkan kepala saya ke dalam jeratnya dan setuju. Maka saya menutup mata saya dan mengangkat tepi kerudung antara saya dan jalan agar orang yang lewat tidak dapat melihat saya, dan dia menempelkan mulutnya ke pipiku di bawah kerudung. Tapi alih-alih menciumku, dia malah menggigitku begitu keras hingga dia merobek daging pipiku dan aku pingsan. Wanita tua itu meluk saya dan ketika saya sadar, saya menemukan toko sudah tutup dan dia mendapati saya dan berkata, syukurlah tidak parah. Kemudian dia berkata kepada saya, ayo kita pulang. Jangan sampai hal itu menjadi kabar angin dan kau dipermalukan. Ketika kau kembali, mungkin kau bisa berpura-pura sakit dan berbaring lalu selimuti dirimu. Nanti aku akan bawakan kau obat yang akan segera menyembuhkan lukamu. Maka setelah beberapa saat saya bangkit dengan penuh ketakutan dan kecemasan. Jalan pelan-pelan sampai saya tiba di rumah.
di mana saya berbaring dan memberitahu bahwa saya sedang sakit. Saat malam tiba, suamiku datang kepadaku dan berkata, "Hai Nona cantik, bagaimana jalan-jalanmu hari ini?" Aku menjawab, "Aku lagi tidak sehat, kepalaku sakit." Kemudian dia menyalakan lilin dan mendekati lalu menatap saya dan berkata, "Luka apa itu di pipimu?" Saya menjawab, "Ketika aku pergi untuk membeli barang, seekor unta yang syarat dengan kayu bakar berdesak-desakan denganku. Yang ujung salah satu potong kayu itu merobek kerudungku dan melukai pipiku. Seperti yang Anda lihat, karena memang jalannya sempit di kota ini." Baiklah, besok," kata dia, "aku akan pergi ke gubernur dan berbicara dengannya, agar dia dapat menggantung setiap penjual kayu bakar di kota ini." Sebentar, teriakku. "Jangan membebani hati nuranimu dengan dosa seperti itu terhadap siapapun. Gini loh, sebenarnya tadi aku sedang menunggangi seekor keledai, lalu tersandung dan menjatuhkanku, dan pipiku jatuh di atas pecahan kaca sampai melukai pipiku." "Kalau begitu," katanya, "besok aku akan pergi ke Jafar al-Barmaki dan ceritakan semua masalahnya. Aku akan pastikan dia harus membunuh setiap keledai di kota ini." "Apakah engkau akan menghancurkan semua rakyat gara-gara aku?" kataku. "Apa yang menimpaku ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan itu," jawabnya. Lalu dia melompat ke atas tempat tidur dengan mencecar berbagai pertanyaan yang menekan saya, sampai saya ketakutan dan gagap menjawabnya. Sehingga dia menebak-nebak bagaimana ini bisa terjadi, lalu berseru, "Engkau telah melanggar sumpahmu." Kemudian dia berteriak keras, di mana tiba-tiba sebuah pintu terbuka dan masuklah 7 orang budak kulit hitam yang dia perintahkan untuk menyeretku dari tempat tidurku dan melemparkanku ke tengah ruangan. Selain itu, dia juga menyuruh seseorang memegangi pundakku, sedangkan yang lainnya duduk di atas lututku dan memegangi kakiku. Kemudian dia berkata kepada budak itu, "Pukul dia, hai Saat." Kemudian dia membungkuk ke arahku dan berkata, "Hai Nona, katakan kepada kami apa yang sudah kau lakukan, karena waktumu telah tiba." "Wahai budak yang baik," kataku, "berikan aku sedikit kelonggaran agar aku memberikan perintah terakhirku kepadamu." Lalu aku mengangkat kepalaku dan merenungkan bagaimana aku bisa terjatuh dari satu kemuliaan sampai dihinakan seperti ini. Karenanya air mataku mengalir dan saya menangis karena pedih. Kemudian dia memanggil budak yang membawa pedang dan berkata, "Potong dia menjadi 2 dan singkirkan dia dari hadapanku, karena dia sudah menjual kehormatannya." Maka budak itu mendekat padaku dan aku menyerahkan diriku untuk tuduhan melanggar sumpah pernikahan. Tetapi pada saat itu masuklah wanita tua itu dan melemparkan dirinya ke kaki suamiku dan mencium kakinya dan berkata, "Wahai anakku, demi aku yang telah membesarkanmu dan melayanimu, jauhkan wanita muda ini, karena memang dia tidak melakukan apapun yang pantas untuk dihukum mati. Engkau seorang pria yang sangat muda, dan aku takut kematiannya ditentukan oleh hitunganmu, karena sudah masyhur, siapa yang membunuh akan dibunuh. Adapun wanita malang ini, singkirkan saja dia darimu, dari pikiranmu dan hatimu." Dan dia berhenti untuk tidak menangis, terus memohon padanya sampai dia mengalah dan berkata, "Ya sudah, aku memaafkannya, tapi aku akan beri tanda padanya yang akan tinggal bersamanya sepanjang hidupnya." Kemudian dia menyuruh budak-budak itu menanggalkan pakaian saya dan menahan saya, lalu mengambil tongkat kayu dan memukuli saya di bagian belakang dan samping tubuh saya, sampai saya mati rasa karena rasa sakit yang berlebihan dan putus asa. Kemudian segera setelah hari mulai gelap, dia memerintahkan budaknya untuk membawaku kembali ke rumahku, tempat tinggal sebelum aku menikah dengannya, dengan membawa wanita tua itu bersama untuk mengantar mereka. Mereka melakukan apa yang dia perintahkan dan melemparkan saya di rumah lalu pergi. Saya pingsan sampai pagi hari. Saya membalut luka saya dan mengobati diri saya sendiri, lalu terbaring di tempat tidur selama 4 bulan sampai tubuh saya sembuh dan kesehatan saya pulih. Tapi pada bagian samping dan belakang tubuhku masih memiliki bekas pukulan seperti yang Anda lihat. Segera setelah saya mulai bisa berjalan, saya pergi ke rumah tempat di mana semua ini terjadi. Tetapi sangat mengejutkan, rumah itu telah diruntuhkan dan tidak ada bukti apa-apa selain tumpukan sampah di tempat rumah itu berdiri. Saya juga tidak mengetahui bagaimana ini bisa terjadi. Lalu saya pergi ke rumah kakakku dan saya ikut menumpang di rumah itu hingga saya bertemu 2 wanita pelacur ini.
Saya memberi hormat dan menceritakan apa yang telah menimpa saya, dan dia berkata, "Wahai saudariku, siapa yang selamat dari pergantian keberuntungan? Terpujilah Tuhan yang telah membawamu pergi dengan hidupmu." Kemudian dia menceritakan kisahnya sendiri dan kami tinggal bersama. Dia dan saya tidak pernah lagi membicarakan pernikahan. Setelah beberapa saat, datanglah untuk tinggal bersama kami adikku, si Catering, yang keluar setiap hari dan membeli apapun yang kami butuhkan untuk siang dan malam. Kami menjalani hidup ini sampai kemarin ketika adik kami keluar seperti biasa dan bertemu seorang portir. Saat itu kami bersama 3 pengembara ini, lalu disusul kemudian oleh 3 pedagang terhormat dari Tiberias, yang semuanya kami akui bersama kami di rumah kami, di mana mereka telah melanggar peraturan yang telah kita sepakati bersama. Tapi kita memaafkan pelanggaran mereka dengan syarat mereka harus memberi kita pertanggungjawaban tentang diri mereka sendiri. Maka mereka menceritakan kisah mereka lalu pergi, dan kami tidak mendengar apa-apa lagi sampai pagi ini, ketika tiba-tiba kami dipanggil oleh wazir untuk menghadapi Anda. Dan begitulah kisah kami. Khalifah merasa takjub mendengar ceritanya, lalu memerintahkan saudara perempuan beserta pengembara untuk dicatat dalam arsip pemerintahnya dan disimpan di perbendaharaan kerajaan. Kemudian dia berkata kepada wanita tertua, "Tahukah kamu di mana menemukan jin wanita yang menyihir saudara perempuanmu?" "Ya Amirul Mukminin," jawab dia. Dia memberiku sebagian rambutnya dan berkata, "Kapanpun kau mau memanggilku, bakarlah 1 atau 2 rambut ini, dan aku akan bersamamu saat itu, meskipun aku sedang berada di Gunung Qaf." Kata Khalifah, "Bawakan aku rambutnya." Maka dia mengambil dan melemparkan seluruhnya ke dalam api. Kemudian istana berguncang dan mereka mendengar gemuruh guntur, dan saat itulah jin wanita muncul, lalu memberi hormat kepada Khalifah dan berkata, "Assalamualaikum, wahai Amirul Mukminin." "Waalaikumsalam," jawab Khalifah. Lalu jin wanita itu mulai menjelaskan, "Ketahuilah ya Amirul Mukminin, bahwa wanita ini telah memberikan bantuan kepadaku yang aku tidak cukup bisa membalasnya, karena dia telah menyelamatkanku dari kematian dan membunuh musuhku. Sekarang aku sudah tahu bagaimana kedua kakaknya memperlakukannya, dan dia merasa terikat untuk membalas dendam pada mereka. Awalnya aku berniat untuk membunuh mereka, tetapi aku khawatir itu justru akan membuatnya sedih. Maka aku hanya mengubah mereka menjadi perempuan pelacur, dan sekarang Amirul Mukminin, jika kau ingin aku melepaskan mereka, aku akan melakukannya untuk menghormatimu, karena aku juga jin muslim." "Bebaskan mereka," kata Khalifah. "Dan setelah itu kami akan melanjutkan untuk menyelidiki perihal wanita penjaga pintu dengan bekas pukulan, dan jika pernyataannya terbukti benar, kami akan membalas dendam pada dia yang telah menganiayanya." "Ya Amirul Mukminin," jawab jin wanita, "aku akan membebaskan segera mereka, dan maukah engkau mengetahui siapa yang menganiaya wanita ini dan mengambil hartanya? Dia adalah yang paling dekat dari semua pria yang ada di sekitarmu." Selesai berkata itu, jin wanita itu segera mengambil secangkir air dan membacakan mantra di atasnya. Lalu dia melemparkan air ke wajah para pelacur itu dan mengatakan, "Kembalilah kalian ke bentuk manusia sebelumnya." Kemudian mereka kembali ke bentuk aslinya, dan jin wanita itu berkata kepada Khalifah, "Ya Amirul Mukminin, dia yang memukul wanita ini adalah anakmu, Al-Amin, saudara laki-laki Al-Ma'mun." Yang mendengar tentang kecantikan dan keanggunannya lalu memasang perangkap untuknya dan menikahinya. Dan memang dia tidak bisa disalahkan karena memukulinya, karena dia sudah memberi syarat padanya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak akan melakukan hal tertentu. Tetapi wanita ini melanggar sumpahnya, sehingga dia berniat untuk membunuhnya. Tetapi karena rasa takut kepada Tuhan dan puas dengan memukulinya seperti yang telah kulihat, lalu dia mengirimnya kembali ke rumah sendiri. Ketika Khalifah mendengar ini, dia sangat heran dan berkata, "Alhamdulillah ya Allah, yang telah mengirim 2 gadis ini dari pesona hingga siksaan, telah memberiku pelajaran untuk mengetahui rahasia sejarah wanita ini. Demi Allah, aku akan melakukan sesuatu yang akan dicatat setelahku." Kemudian dia memanggil putranya Al-Amin dan menanyainya tentang kisah wanita penjaga pintu, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Khalifah memanggil qadhi dan 4 orang saksi, lalu menikahkan wanita tertua dan kedua kakaknya dengan 3 pengembara.
lalu mereka ditunjuk sebagai pengurus rumah tangga istana, memberi mereka tunjangan dan semua yang mereka butuhkan, dan menempatkan mereka di istana di Baghdad. Selain itu, dia mengembalikan gadis penjaga pintu itu kepada suaminya, putranya Al-Amin, dan memperbarui ijab kabul di antara mereka, dan memberinya kekayaan yang besar, lalu menyuruhnya membangun kembali rumah itu dengan lebih bagus dan lebih mahal dari sebelumnya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia mengambil istri wanita catering dan tidur bersamanya malam itu, dan orang-orang mengagumi kesetaraan dan kebijaksanaan serta kemurahan hatinya. Di sini kisah Porter dan 3 wanita padat telah berakhir, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.